Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Perenungan firman Tuhan kita pada hari ini terambil di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya akan membacakan bagi kita semua. 1 Raja-Raja 17 ayat pertama sampai yang ke-6 dengan judul perikop Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Ya Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu bagaimana latar belakang kita, tetapi mungkin di antara kita pernah ada yang mengalami kesulitan atau kekurangan. Namun ketika kita mengalami kekurangan itu, mungkin kita pernah atau kita merasakan bagaimana Allah mencukupkan apa yang kita butuhkan. Nah Bapak Ibu Saudara, saya belum secara nyata saya belum pernah merasakan hal yang demikian. Tetapi satu hal yang pernah saya syukuri Bapak Ibu Saudara, ketika saya mengalami kesulitan, ketika saya bergumul dengan sesuatu, di masa-masa sulit itu Tuhan memakai orang-orang di sekitar saya untuk memperhatikan saya. Tuhan menggunakan orang-orang di sekitar saya untuk menasihati, untuk menyemangati dan sebagainya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, dari situ saya menyadari bahwa penyertaan Tuhan itu ada. Dari situ saya menyadari bahwa Tuhan bisa menggunakan siapa saja, bisa menggunakan orang-orang di sekitar saya, orang-orang di sekitar Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menolong kita. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam bagian firman Tuhan yang barusan kita baca ini, kita bisa melihat bagaimana Tuhan memelihara kehidupan Elia. Di tengah segala kelelahan dan pergumulannya, Tuhan memelihara Elia dengan cara yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, di tepi sungai Kerit, Allah memberikan Elia makanan melalui burung gagak. Nah, padahal kalau kita tahu Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa burung gagak itu adalah hewan karnivora. Mereka adalah pemakan daging. Dan seharusnya secara natural justru Elia lah yang seharusnya menjadi makanan mereka. Tetapi yang terjadi adalah burung gagak itu mereka justru membawa roti dan daging kepada Elia. Kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara bagaimana Tuhan dengan cara yang begitu ajaib justru menggunakan burung-burung gagak yang seharusnya memakan daging itu justru memberi makan kepada Elia dengan membawa roti dan daging kepadanya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bahwa Tuhan mempunyai cara yang begitu ajaib untuk memelihara umat-umatnya di tengah segala kebutuhan kita. Ya Bapak Ibu Saudara, siapakah yang kita andalkan pada saat kita mengalami kekurangan? Ini adalah sebuah pertanyaan refleksi bagi setiap kita. Mungkin di antara kita ketika kita mengalami kesusahan ekonomi, kita mencari pertolongan kepada saudara, kita mencari pertolongan kepada teman, atau mungkin kita mencari pertolongan kepada kerabat. Nah Bapak Ibu Saudara, bahkan tidak jarang bahwa ada orang-orang yang berusaha menutupi kekurangannya itu dengan cara berhutang, dengan pinjaman online, dan akhirnya dikejar-kejar oleh para penagih utang.
Ya, Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita berdoa ketika kita mengalami kesulitan kepada Tuhan? Kita datang kepada Tuhan, kita bertelut, kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, dan Ia adalah Tuhan yang mampu memelihara hidup kita. Di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-11 dikatakan, Yesus sendiri berkata, "Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya." Bapak Ibu Saudara, ini dengan jelas memberitahu kepada setiap kita bahwa kita sebagai orang tua, ketika kita menjadi orang tua kepada anak, kita tentu memberikan kepada anak kita yang terbaik. Apalagi Tuhan yang begitu mengasihi kita, tentu Ia akan memberikan kepada kita yang terbaik bagi setiap kita. Yang perlu kita sadari adalah bahwa kita memiliki Bapa yang baik dalam hidup kita. Maka dari itu, biarlah dan marilah setiap kita bersandar di dalam pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saat kita merasa kurang, saat kita bergumul, maka carilah Tuhan dan berserulah kepadanya. Demikian perenungan firman Tuhan kita. Mari bersama kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur ya Tuhan bahwa firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa Engkau adalah Tuhan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami perlu menyadari ya Tuhan, biarlah setiap kami di tengah-tengah pergumulan kami, di tengah kesulitan kami, biarlah kami mengingat bahwa Engkau adalah Tuhan yang senantiasa memelihara hidup kami. Engkau yang Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang setia terus berada di hidup kami untuk setia menolong setiap kami ya Bapa. Ya Bapa, kami memohon ya Bapa, biarlah setiap kami dapat menyadari bahwa hanya Engkaulah ya Tuhan sumber pertolongan kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk saudari kami yang hari ini berulang tahun ya Bapa, saudari Elisheba. Biarlah Engkau yang menolong di dalam bertambahnya usianya ya Bapa. Biarlah ia dapat bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam iman bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah Engkau yang menolong di dalam perjalanan imannya setia kepada Engkau ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk keluarganya ya Bapa, pekerjaan mereka ya Bapa. Biarlah Engkau yang mencukupkan di dalam pekerjaan mereka, sehingga mereka dapat dicukupkan melalui pekerjaan mereka, sehingga dapat memenuhi segala apa yang mereka butuhkan ya Bapa. Kami berdoa juga bagi keluarga mereka ya Bapa, biarlah mereka dapat saling membagikan cinta kasih-Mu di tengah-tengah mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.